Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami dari kelas 2A akan membuat video edukasi tentang kesehatan. Dengan saya sendiri, Rahma Suti. Dengan saya Revani Aprianti. Dengan saya Yuliani Prabudasin. Dengan saya Fitri Nur Aisha. Dengan saya dan Celia Putri. Dengan saya Sudah Dipanagisa. Dan dengan saya Mila Rizky. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Revani Afrianti dengan NIM G1D1231183. Aku akan membuka video edukasi mengenai KB ini dengan yang materi pertama, latar belakang tentang KB itu sendiri. Kita pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah KB, bukan? Bahkan tak sedikit dari kita pasti juga mengetahui bahwa KB merupakan sebuah singkatan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita mengulik lebih banyak lagi tentang KB. KB merupakan sebuah singkatan dari keluarga berencana, yaitu sebuah upaya pelayanan preventif yang paling mendasar untuk mencegah morbiditas dan juga mortalitas seorang ibu. Maksud dari semua ini ialah sebuah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan juga sejahtera dengan cara membatasi kelahiran seorang ibu. Program KB atau keluarga berencana ini merupakan program terpadu atau program integral dalam sebuah program pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual, dan juga sosial budaya penduduk Indonesia agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dan juga dengan kemampuan produksi nasional. Karena program keluarga berencana merupakan suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan juga jumlah penduduk. Maka dari itu, program KB atau keluarga berencana ini diharapkan dapat menerima norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera atau yang biasa disingkat dengan NKKBS. Nah, NKKBS ini berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang. Perlu diketahui bahwa Gerakan Keluarga Berencana Nasional Indonesia telah dianggap masyarakat yang ada di dunia sebagai program yang berhasil menurunkan angka kelahiran yang bermakna. Karena program KB atau keluarga berencana memiliki tujuan yang banyak sekali, seperti contohnya, pertama, mencegah pernikahan di usia dini. Kedua, menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil yang terjadi di usia muda ataupun usia yang terlalu tua. Selanjutnya, menekan jumlah penduduk dan juga menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Kemudian, meningkatkan kesehatan keluarga berencana dengan cara mengendalikan kelahiran. Nah, selain itu, program KB ini dapat menentukan kualitas keluarga, dapat menyelamatkan kehidupan perempuan ataupun seorang ibu, dan juga meningkatkan status kesehatan ibu, terutama dalam mencegah kehamilan yang tak diinginkan. Jadi, ada banyak hal yang menjadi tujuan ataupun dampak baik dari program KB atau keluarga berencana ini. Untuk itu, pemerintah mencanangkan program keluarga berencana atau KB ini menjadi program pembatasan jumlah anak, yakni 2 anak untuk setiap keluarga. Program KB yang ada di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat dan diakui keberhasilannya di tingkat internasional. Aku di sini akan membahas mengenai manfaat dari KB. Adapun manfaat dari KB yaitu yang pertama, menekankan kehamilan yang tidak diinginkan. Alat kontrasepsi berfungsi untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Alat kontrasepsi juga berfungsi untuk menurunkan risiko melahirkan di usia terlalu muda atau terlalu tua. Yang kedua, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh anak yang baik. Apabila anak yang belum berusia 1 tahun sudah memiliki adik, maka tumbuh kembangnya berisiko terganggu. Normalnya, jarak anak pertama dan kedua antara 3 hingga 5 tahun. Jika anak yang belum berusia 2 tahun sudah memiliki adik, maka ASI untuk anak pertama tidak bisa penuh 2 tahun. Hal tersebut memungkinkan anak mengalami gangguan pada kesehatan. Yang ketiga, mencegah gangguan kesehatan mental keluarga. Sebagian wanita berisiko mengalami depresi setelah melahirkan. Depresi biasanya hilang jika ibu mendapatkan dukungan dari pasangan. Jika terjadi kelahiran anak dengan jarak dekat, maka risiko depresi akan meningkat. Depresi juga dapat terjadi pada ayah.
Jika belum siap secara fisik dan mental, kedua kondisi tersebut dapat mencegah melakukan program KB. Yang keempat, mengurangi angka kematian bayi dan ibu. Perlu dipahami, KB dapat mencegah kehamilan dan kelahiran yang berjarak dekat dan tidak diinginkan. Dengan begitu, angka kematian bayi juga dapat berkurang. Ibu meninggal akibat melahirkan dan disertai kesehatan yang buruk juga dapat dihindari. Yang kelima, mencegah gangguan kesehatan reproduksi. Hamil di usia terlalu muda, terlalu tua, atau kehamilan yang berjarak terlalu dekat dapat menimbulkan berisiko. Ibu hamil dapat mengalami masalah selama kehamilan, seperti hipertensi, preeklamsia, persalinan prematur, dan sebagainya. Adanya program KB, kehamilan dapat direncanakan dengan lebih baik, sehingga risiko gangguan kesehatan reproduksi dapat dihindari. Hai, nah di sini aku akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan dari penggunaan KB. Nah, kita akan membahas tentang kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu efektivitas yang tinggi, di mana KB dapat mencegah kehamilan dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, yaitu sekitar 99% jika digunakan dengan benar. Nah, yang kedua yaitu memperlancar haid, di mana KB dapat mengatur haid menjadi lancar dan mengurangi kram pada bagian perut saat menstruasi. Nah, yang ketiga, tidak mengganggu ASI pada ibu menyusui, di mana alat kontrasepsi seperti KB implan tidak mengganggu produksi ASI. Yang keempat yaitu praktis, di mana alat kontrasepsi seperti suntik KB dapat digunakan secara praktis dan tidak memerlukan periksa secara terus-menerus, di mana suntik KB hanya memerlukan pemeriksaan secara sekali sebulan atau selama sekali dalam 3 bulan. Selanjutnya yaitu mengatur angka kelahiran. Nah, penggunaan KB dapat membantu mewujudkan keluarga yang sejahtera dengan mengatur jumlah anak dalam keluarga, sehingga dapat juga meningkatkan kesehatan masyarakat, di mana penggunaan KB dapat meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat dengan mengurangi risiko penyakit menular. Mengonsumsi pil kontrasepsi seperti pil KB dapat juga mencegah penyakit kanker pada uterus dan ovarium. Nah, ada juga nih kelebihan lain dalam penggunaan KB, meliputi yaitu kemampuan untuk merencanakan keluarga, juga mengontrol jumlah anak, memperbaiki kualitas hidup, dan dapat membantu wanita untuk mengejar atau pendidikan tanpa gangguan kehamilan setelah pernikahan. Nah, selanjutnya yaitu ada kekurangan dari penggunaan KB. Nah, pada pil kontrasepsi, jika kita lupa meminum atau lewat dari waktu yang telah ditentukan, maka kemungkinan besar pil KB tersebut tidak lagi memiliki khasiat serta tidak efektif. Nah, selanjutnya itu tidak melindungi diri dari penyakit menular seksual. Nah, di mana penggunaan KB tersebut tidak dapat melindungi diri dari penyakit menular seksual. Seterusnya ada kenaikan berat badan. Nah, pada penggunaan alat kontrasepsi seperti suntik KB dapat menaikkan berat badan. Nah, ada juga nih efek samping dari penggunaan KB, di mana seperti bercak darah dan peningkatan tekanan darah. Nah, selanjutnya ada irreversibilitas, di mana KB steril adalah prosedur permanen yang tidak dapat diubah kembali atau dibuka seperti alat kontrasepsi lainnya. Nah, pada melakukan KB steril ini harus melakukan proses pembedahan yang dapat mengakibatkan risiko jika terjadi kegagalan dalam melakukan pemasangan KB steril tersebut. Selanjutnya ada kondom, di mana kondom tersebut dapat mengurangi kenikmatan dalam berhubungan seksual. Selanjutnya ada vasektomi, di mana vasektomi tersebut bersifat permanen yang tidak dapat diubah kembali, sama seperti pemasangan pada KB steril. Pada alat kontrasepsi seperti suntik KB dapat mengalami pembekuan darah. Nah, demikian merupakan penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan KB.
Program Keluarga Berencana atau KB tentunya menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan kesehatan reproduksi dan kesejahteraan keluarga. Nah, apa sih tantangan dan solusinya? Kurangnya akses kontrasepsi. Banyak daerah, terutama di pedesaan, memiliki akses terbatas ke metode kontrasepsi modern. Kurangnya edukasi dan informasi. Pengetahuan yang rendah tentang metode kontrasepsi dan manfaat KB juga menyebabkan rendahnya penggunaan KB. Budaya dan norma sosial. Budaya tentu mungkin menolak penggunaan kontrasepsi atau mendorong pernikahan dan kehamilan pada usia muda. Kendala ekonomi. Biaya kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi bisa menjadi hambatan bagi keluarga berpenghasilan rendah. Keterbatasan layanan kesehatan. Fasilitas kesehatan mungkin kurang memadai dengan tenaga kesehatan yang terbatas dan kurangnya pelatihan yang memadai. Kurangnya dukungan dari pasangan. Dalam beberapa kasus, suami mungkin tidak mendukung penggunaan kontrasepsi oleh istri. Lalu, apa sih solusi yang dapat kita lakukan? Meningkatkan akses ke kontrasepsi, memperluas distribusi kontrasepsi melalui klinik screening seperti apotek dan program kesehatan di masyarakat daerah terpencil. Edukasi dan kampanye kesadaran. Mengadakan kampanye edukasi yang intensif tentang manfaat KB, metode kontrasepsi yang tersedia, dan pentingnya kesehatan reproduksi. Pendekatan budaya dan komunitas. Melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan kelompok lokal untuk mengubah norma sosial dan mendukung penggunaan KB. Subsidi dan bantuan. Menyediakan kontrasepsi gratis atau bersubsidi bagi keluarga berpenghasilan rendah dan memastikan ketersediaan di fasilitas kesehatan. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan, melatih tenaga kesehatan tentang metode KB dan terbaru dan memberikan peralatan yang memadai untuk pelayanan KB. Dukungan pasangan dan keluarga, mengadakan program edukasi bagi pria untuk meningkatkan dukungan mereka terhadap penggunaan KB oleh pasangan mereka. Nah, dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, program KB dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kesehatan reproduksi, mengendalikan pertumbuhan penduduk, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai ruang lingkup program keluarga berencana. Ruang lingkup program keluarga berencana atau kita sebut dengan program KB. Seperti yang kita ketahui, menurut BKKBN pada tahun 2017, program KB adalah upaya sistematis, terencana, dan berkesinambungan dalam mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Tujuan program KB adalah untuk meningkatkan kesadaran dan keikutsertaan masyarakat dalam pendewasaan usia perkawinan, standar kesuburan, peningkatan ketahanan keluarga, dan mencapai keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Lalu, siapa sih sasaran program keluarga berencana itu? Jadi, sasaran program keluarga berencana ini secara umum terdiri dari dua bagian, yaitu sasaran langsung dan sasaran secara tidak langsung. Yang mana sasaran langsung program keluarga berencana ini adalah pasangan usia subur dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui penggunaan kontrasepsi berkelanjutan. Sedangkan sasaran secara tidak langsung ini adalah pelaksana dan pengelola keluarga berencana atau KB yang bertujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu. Ruang lingkup program keluarga berencana di Indonesia ini meliputi yang pertama, komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE, penyuluhan dan pendidikan tentang KB untuk meningkatkan kesadaran dan keikutsertaan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu konseling, yakni berupa bantuan psikologis dan konsultasi untuk pasangan usia subur dalam mengatur kehamilan. Kemudian yang ketiga, pelayanan kontrasepsi,
yakni penyediaan alat kontrasepsi dan pelayanan KB sesuai dengan kebutuhan pasangan. Kemudian pelayanan infertilitas, yaitu bantuan untuk pasangan yang mengalami kesulitan dalam memiliki anak. Kemudian adanya pendidikan seks untuk meningkatkan kesadaran dan juga keikutsertaan masyarakat, serta juga adanya konsultasi pra-perkawinan dan perkawinan. Jadi bantuan ini merupakan edukasi ya untuk pasangan yang ingin menikah dan membangun keluarga. Kemudian juga konsultasi genetik, dan yang terakhir ini ada tes keganasan, kemudian adopsi, yaitu bantuan untuk pasangan yang ingin mengadopsi anak. Dengan adanya program keluarga berencana yang efektif dan berkelanjutan, maka akan memberikan manfaat yang besar bagi individu, keluarga, dan masyarakat dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan kesehatan reproduksi, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Berikut adalah materi tentang jenis-jenis kontrasepsi. Jenis-jenis kontrasepsi yang umumnya digunakan meliputi yang pertama ada pil KB, kondom, dan suntik KB. Yang dimana pil KB ini adalah jenis kontrasepsi yang paling banyak digunakan yang mengandung hormon estrogen dan progesteron untuk mencegah terjadinya ovulasi. Kondom adalah alat kontrasepsi yang terbuat dari lateks atau poliuretan dan digunakan selama hubungan seksual untuk mencegah masuknya sperma ke dalam vagina. Suntik KB adalah cara untuk mencegah terjadinya kehamilan yang melalui suntik hormonal. Selain itu, ada juga jenis kontrasepsi lain seperti IUD, implan, dan diafragma. IUD adalah metode kontrasepsi jangka panjang yang dapat bertahan selama 3 hingga 10 tahun, tergantung pada jenisnya. Implan adalah alat kontrasepsi yang digunakan di lengan atas bawah kulit dan sering digunakan pada tangan kiri. Diafragma adalah alat kontrasepsi yang menahan sperma agar tidak mendapatkan akses mencapai saluran alat reproduksi bagian atas. Jenis kontrasepsi lainnya termasuk spermisida yang menyebabkan sel membran sperma terpecah, memperlambat pergerakan sperma, dan menurunkan kemampuan pembuatan sel telur. Spermisida dapat digunakan sebagai pendukung metode lainnya dan tidak mengganggu produksi ASI. Jenis kontrasepsi lainnya seperti AKDR, tubektomi, dan KB alami juga tersedia dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan jenis KB harus sesuai dengan preferensi dan kondisi kesehatan individu. Kali ini kita akan membahas mengenai strategi program pemberdayaan pada KB. Apa sih yang dimaksud dengan strategi pemberdayaan usaha dalam program KB ini? Nah, pemberdayaan itu adalah usaha menolong masyarakat untuk meningkatkan kemampuannya sendiri dan sanggup mengatasi permasalahan serta menetapkan keputusannya dengan cara mandiri. Nah, pemberdayaan masyarakat dalam program keluarga berencana ataupun bisa juga disebut dengan program KB adalah merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola jumlah dan jarak kelahiran secara bertanggung jawab. Nah, dan KB ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ataupun kesadaran, bisa juga akses dan partisipasi masyarakat dalam mengelola fertilitas mereka. Nah, KB juga tak hanya bicara soal membatasi ledakan penduduk, tapi bisa juga untuk memberdayakan potensi masyarakat ini agar berperan nyata dalam pembangunan. Nah, pembangunan itu yang dimaksud adalah untuk membangun masyarakat berbasis keluarga dan menyejahterakan masyarakat serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor. Nah, dalam strategi pemberdayaan untuk program KB ini yaitu adalah pada penggunaan kontrasepsi. Nah, ini juga untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga
ataupun mengurangi angka kelahiran yang tidak direncanakan, serta mendukung kesehatan pada reproduksi yang lebih baik bagi perempuan ataupun bisa laki-laki. Nah, salah satunya bisa pada program yang pertama itu ada kampanye edukasi massal, ada juga pelatihan dan workshop lokal, dan pameran dan seminar kesehatan, dan yang terakhir ada kemitraan dengan komunitas dan organisasi lokal. Nah, dengan kita cara menerapkan atau mengimplementasikan strategi-strategi ini secara holistik dan terintegrasi, diharapkan program-program KB dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran, aksesibilitas, dan penerimaan masyarakat terhadap KB serta dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Baiklah, itu hasil video edukasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.